berjihad dengan pedang. Oh, berarti Nabi memintamu berjihad dengan cara yang lain. Ada bunda? Ada. Ketahuilah nak, saat ini umat Islam banyak yang terpuruk tidak bisa mengenal Quran, ajaran Allah Tuhan kita. Silahkan nak, kau pelajari Quran. Itu pun bagian dari jihad. Baik bunda, sekarang juga bunda, izinkan aku bunda untuk belajar tentang Quran. Dan Masya Allah Bapak Ibu, diriwayatkan dalam kisah Quran baru turun 17 juz. Dan dalam waktu cuma 2 hari saja, Allahu Akbar, 2 hari saja Zaid bin Sabit menghafal Quran Bapak Ibu. Kabar ini terdengar oleh kanjeng Nabi. Dipanggillah anak itu dan kemudian ditanya, oh kamu bisa cepat sekali, bisakah kau pelajari bahasa asing nak? Bahasa Yahudi, Ibrani, Majusi, pelajari nak. Baiklah Nabi, aku akan belajar diajari ibuku. Ternyata ibu tidak bisa. Apa kata sang ibu? Ibu tidak bisa nak, tapi aku tahu cara tempat di mana akan belajar itu. Dan ibunya mengantarkan anak itu, dan Masya Allah dalam waktu cuma 17 hari dia menguasai beberapa bahasa asing yang luar biasa. Dan apa yang kisah berikutnya? Zaid bin Sabit menjadi diplomat di usia muda, menjadi tangan kanan kanjeng Nabi, menuliskan surat-surat untuk menyebarkan Islam di berbagai negara. Ternyata kekuatan dari seorang ibu, al-ummu madrasatul ula. Orang di bapak pun tidak masalah bunda. Jadi jangan merasa mengeluh, aku dewean. Kanjeng Nabi juga gak punya ayah saat beliau lahir karena ayahnya telah tiada. Tetapi menjadi seorang yang tak semua orang pun pasti akan mengenalnya, luar biasa. Kalau orang non muslim pun banyak mengenal kanjeng Nabi kita karena beliau memang diciptakan untuk rahmat nantinya bunda sekalian alam. Membawa rahmat sekalian alam karena Islam di bawah beliau. Maka ayah bunda yang tercinta kepada Allah, anak yang tangguh itu terjadi. Tugas ibu apa? Simple. Nyenengin akhirnya bocah, menyenangkan dulu. Orang misalnya tadi coba kalau Zaid bin Sabit pulang nangis, tenang toh, dukani kanjeng Nabi toh cah cilik gaya ape jihad barang loh. Wis wae sik ngompol ya. Coba kalau nasihatnya enggak baik, enggak memotivasi, jadi apa anak itu? Tapi ternyata sang ibu memberikan nasihat dengan kalimat yang menyenangkan juga. Bahkan Nabi kita pun diingatkan oleh Allah, tidak kusuruh engkau wahai Muhammad untuk memberikan kabar yang baik, barulah kemudian peringatan. Kabar baik sik bu, orang peringatan sik. Tiba, penekan tiba. Nah tenang toh, nah itu kabar buruk. Aja ngamuk dek, nek mlebu neraka lho, aja ngamuk-ngamuk mlebu neraka. Itu kabar buruk bu. Nek putrane kita cerdas, malah nyedak ibu nih. Ibu kok ngerti neraka itu neraka di mana? Ayo. Gue panas loh dek, ibu gak ngerti pernah kesana. Ngawur ya, walat. Karena kalimatnya pancingannya jelek. Coba dek mau surga saya, mau ibu. Surga itu tempatnya indah loh nak. Gimana bu? Bener. Dengan taman di kota itu, gak ada apa-apanya. Bagus di surga. Ada mainannya bu. Minta apapun ada nak. Bu aku mau ke surga. Bareng bu nak kita bareng-bareng yuk. Syaratnya pertama coba apa? Jangan marah nak. Bagimu surga itu loh. Jadi tidak langsung karena ibu ngomong ngamuk gue itu ibu ngamuk sebenarnya betul nggak? Kamu masih maaf itu sampai pak. Tapi kalau istri kita udah bilang lagi maaf nah itu sudah mulai tensinya naik itu. Kalau nggak ada bantuan dari suami maaf kerajinan tangan bukunya anak dia enggak abang kafe, ya Allah ya Rob, maka harus dibantu oleh pasangan hidup kita. Sepakat? Halo. Nanti suaminya nggak datang, diajari ya bu ya. Jadi diajari. Yuk kita mas materinya. Belum mulai saya ternyata. Ini ada seorang anak yang tangguh juga pak di zaman sekarang. Ganteng apa buatan bu? Lari bu. Ganteng, namanya juga sangat bagus sekali. Muhammad Amanatullah.
izin menanyakan atau mohon maaf punya kita sedikit waktu asar kita mohon maaf dari hati. Bapak itu yang dirahmati Allah, ini Muhammad Amanatullah, seorang anak yang dia mengalami cacat yang luar biasa, tapi masya Allah bisa sukses dalam studi dan bahkan karirnya, karena ternyata sang ibu memahami apa yang terjadi dengan putranya. Aan ini dalam kondisi keluarga miskin, Bapak Ibu. Orang tuanya menemukan satu bakat dalam dirinya, yaitu mau gambar dan mewarnai. Itulah yang mengantarkan dia menjadi anak yang percaya diri. Bapak Ibu, ketika ini kata ibundanya, yang penting anakku, itulah yang penting Bunda. Gantengnya kaya apa, ayunya kaya apa, nek isinan orang kanggo Bu sebenarnya Bu. Maka penting percaya diri itu kuncinya adalah menghargai ciptaan Allah yang namanya anak-anak kita ini tanpa membanding-bandingkan, tanpa mencelanya. Karena sering dari kita yang selalu membandingkan dengan orang lain, anak orang lain dan sebagainya. Jadi kenapa dikatakan fa'abawahu kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu? Kenapa orang tuanya yang menjadi penentu di situ? Memang betul Bapak Ibu, penentunya adalah di orang tua. Ini ketika sang anak minta kursi roda, coba Bu, bapaknya bilang, "Le, bapak ranjut duit gue tuku kursi roda, neng gue nek orang isen tak gawe roda sepeda roda telu." Namanya orang isen yo Le, nggih Pak. Pak mbok nyuwun teng dinas sosial, wong Islam aja njaluk-njaluk di ora oleh. Masya Allah. Ini orang kaya berarti Pak, betul tidak? Luar biasa. Dan ternyata Aan bisa sampai kuliah sampai tinggi sekali dan lulus dengan nilai terbaik. Dapat pekerjaan Bunda, tanpa merepotkan orang tuanya. Inilah Bapak Ibu yang kalau kita memahami di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawf alaihim falyattaqullah. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Al-ayat. Dengan nama Allah jelas Yang Penyayang. Orang-orang hendaklah takut. Andai kata nanti malam, besok pagi kita meninggalkan keturunan yang lemah, di mana nasibnya terlunta-lunta. Takut enggak Pak kita Pak? Takut pasti. Makanya banyak dari kita yang kemudian piye caranya biar gak terlunta-lunta. Pikiran kita berpikir adalah yang dipenuhi harus adalah berupa materi. Akhirnya bapak sibuk golek duit orang balik-balik, ibunya juga sama, titip pembantu nih, ibunya sekolah S1, S2, S3, tapi anaknya diasuh pembantu lulusan SMP. Itu golek uceng kelangan delek itu Bu. Nek tuh ya delek-delek tenan itu. Ya, banyak seperti itu. Bapak Ibu dicek di Palestina, itu negara yang dimana para ibu banyak yang titelnya PhD, doktor, S3 Pak. Tapi bukan untuk jadi dosen, bukan untuk jadi pegawai, tapi mendidik anaknya. Maka jangan-jangan anak di sana umur 6 tahun sudah hafal 30 juz Pak. Karena dididik oleh seorang ibu yang tangguh betul-betul, sekolah bukan untuk bekerja, tapi sekolah untuk mengasuh putra-putri kita. Betapa dahsyatnya itu Bunda. Saya di daerah Gumelar, kecamatan Gumelar, daerah Banyumas. Itu daerah pusat TKW di daerah Banyumas, Pak. Jadi anak perempuan usia SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1 dinikahkan, kemudian punya anak mereka, begitu anaknya lahir titip baik, ibunya jadi TKW. Ambil kontrak yang sampai 8-10 tahun. Balik anaknya wis gede. Ya, kok ora iso diatur. Dikek duit piro entek wis dadi ahli jajan. Bahkan bojone di bojo meneh. Betapa ini kehilangan apa yang menjadi substansi dalam pengasuhan kita. Al-Umum Madrasatul Ula. Bapak Ibu yang mulia, saya pernah ikut international parenting, Bu. Narasumbernya dari berbagai negara. Tapi anaknya rata-rata 9, Pak. Tapi kalau narasumber parenting di Indonesia, dipilih cuma anak yang 2. Padahal nek segibat kan anaknya oke hafal Quran kabeh, Pak. Ngoten Pak nggih. Tapi tidak laku di negara kita kadang itu. Sing dipilih sing anaknya mau lurus sesuai dengan syarat pemerintah, 2 anak cukup. Padahal bapak ini ibu ini tak itu 4 gitu katanya. Mana gagal program nanti gara-gara ini sini loro 4. Orang konsisten dia. Ya tidak apa lah. Tapi saya jadi trainer juga di BKBN menjelaskan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, resepnya sudah diberikan oleh Allah di sini. Bagaimana agar tidak terlunta-lunta? Falyattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida.
lalu berkata benar. Jadi ngekei contoh perbuatan ketakwaan kepada Tuhan kita, baru kemudian berikan kata yang benar. Jangan kebolak-balik, karena ini satu rangkaian ini menyatu, tapi harus ada tahapannya dulu. Kenapa Kanjeng Nabi memberikan kursinya kepada putrinya Fatimah, baru bilang silakan duduk wahai putriku. Sedangkan kita tidak ada kursinya, duduk, bingung anak itu kan. Duduk nih di lantai kok, duduk di lantai toh. Nah, itu jadi ambigu juga, gak jelas. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, resepnya cuma ini dalam pengasuhan. Maka disinilah bagaimana kita harus memiliki pola asuh yang bersinergi antara sekolah dengan keluarga. Para ustazahnya menyambut putra putri dengan tersenyum. Bahkan tadi sudah kita latihan dulu ya bunda ya di sekolah. Para ustazahnya kita tadi latihan Pak dari jam 9 lebih sedikit sampai jam 12:30. Bagaimana menyambut anak dengan senyum yang ikhlas, senyum, sehingga tidak akan ada lagi guru yang menyambut anak dengan sambil anak. Ayo lebu, ayo lebu, kok menang, bapak itu, menang wae digandeng. Tidak ada insya Allah, apalagi di sekolah muslimat ini tidak ada. Tapi banyak orang tua di rumah yang ketika anaknya mau salib saja tidak dideleng, tidak dipeluk, masya Allah udah. Nabi duga loh. Ada seorang bapak Arab Badui, anaknya 10, orang tahu dipeluk atau dicium, itu kan Nabi kok. Barang siapa yang tidak menyayangi di bumi, tidak akan sayang di langit. Itu ternyata akarnya Pak, lahirnya perilaku seksual yang menyimpang Pak, karena tidak diperlakukan dengan kasih sayang bukan? Ya. Bagaimana ada seorang ibu yang nyambut anaknya sambil anak, halo Jeng, ayo kan kono ya, kono. Iya Jeng, kudunya pengen ya apa artiku murah lo. Bu, kosek Pak Dek, ibu lagi ngomong karo kancane kok bisnis, Ya Allah, karo anake buah hati ini dikei sampah, karo wong tanggane sing ora kenal bahkan disenyumi ibu bahkan ora ketemu wonge. Nauzubillah min dzalik. Maka inilah bunda kita harus saling menasihati. Tidak bisa dengan cara itu. Tidak bisa kita ala kadarnya kemudian menggunakan logika-logika ala kita. Pahami ibu dek, salah. Harusnya apa? Kita yang pahami anak. Anak belum pernah jadi kita. Kita sudah pernah jadi anak. Siapa yang pernah jadi anak-anak? Sering ditunggangi orang tuanya enggak dulu? Ibu kita dulu bilang apa? Bocah kok tulanan terus tadi, apa kesel? Betul enggak bunda? Setelah kita jadi ibu, jadi bapak, kita juga sama bilang, bocah kok tulanan terus tadi, apa kesel? Ya itu berarti kesimpulannya dari anak Nabi Adam sampai anak Adam Malik, anaknya Mas Adam Jordan. Ya senangnya dolanan. Makanya kalau kita mengajarkan anak ya dengan cara bermain. Maka dalam Islam pola pengasuhan di usia 7 tahun pertama atau tamyiz itu disebut usia raja. Terserah dia. Cuma tugas kita abdi raja adalah menjaga agar raja kita tidak sakit, tidak terjatuh, tidak melihat yang buruk, mendengar yang buruk. Cuma itu aja kok. Sampai dia tahu mendidik mengenalkan akhlak tauhid itu harus nantinya.